Halo guys, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, itu adalah utang antar perusahaan. Utang antar perusahaan juga dikenal sebagai piutang dan utang usaha antar perusahaan adalah transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara dua atau lebih perusahaan yang terafiliasi. Transaksi ini dicatat sebagai piutang bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa dan utang bagi perusahaan yang membeli barang atau jasa. Jenis-jenis utang antara perusahaan, terdapat beberapa sejenis utang antara perusahaan, yaitu piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang kedua itu adalah utang dagang. Utang dagang adalah utang yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Yang ketiga ini adalah pinjaman. Pinjaman adalah utang yang timbul dari penerimaan dana dari pihak lain. Yang keempat adalah dividen. Dividen adalah pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham dari laba perusahaan. Yang kelima itu adalah penghasilan. Penghasilan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari investasi dalam instrumen keuangan seperti obligasi. Pencatatan uang antara perusahaan. Utang antara perusahaan dicatat dalam laporan keuangan perusahaan yang terlibat dalam transaksi. Piutang dagang dicatat sebagai aset di neraca perusahaan yang menjual barang atau jasa. Sedangkan utang dagang dicatat sebagai liabilitas di neraca perusahaan yang membeli barang atau jasa. Penghapusan utang antar perusahaan. Utang antar perusahaan dapat dihapuskan dalam beberapa situasi, yaitu pembayaran. Utang antar perusahaan dapat dihapuskan ketika perusahaan yang berutang membayar dapat diampuni oleh perusahaan yang memiliki utang. Dampak utang antar perusahaan. Dampak utang antar perusahaan untuk perusahaan dapat memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan perusahaan yang terlibat dalam transaksi, seperti meningkatkan atau penurunan aset dan liabilitas, meningkatkan atau menurunkan modal. Selanjutnya adalah meningkatkan atau menurunkan laba, meningkatkan atau menurunkan laba bersaham, pertimbangkan akuntansi dan pajak. Terdapat beberapa pertimbangan akuntansi dan pajak yang penting untuk dipertimbangkan dalam utang antar perusahaan, seperti nilai wajar. Utang antar perusahaan harus dicatat pada nilai wajar pada tanggal transaksi. Cadangan piutang tak tertagih. Perusahaan yang memiliki piutang dagang harus mempertimbangkan untuk membentuk cadangan piutang tak tertagih untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian dari piutang yang tidak dapat ditagih. Dampak pajak penghasilan. Transaksi utang antar perusahaan dapat memiliki dampak pajak penghasilan bagi perusahaan yang terlibat. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini adalah utang antar perusahaan adalah transaksi yang umum terjadi antara perusahaan yang terafiliasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.